4 itu menjadi satu kelas karena guru kelas 3 itu sedang berhalangan hadir. Maka dari itu anak-anak kelas 4 dijadikan satu kelas biar kita belajar bersama ya anak-anak. Ya, Bu. Baik. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk kelas 3 kemarin kita udah belajar tentang kalimat tanya. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan sekolah. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian udah tahu Pancasila belum? Sudah. Nah, di Pancasila. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, yang pertama tadi bunyinya silanya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kan tadi kalian udah ngomong ya kalau ada ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita sebagai manusia itu harus mematuhi perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Maksud dari perintahnya itu adalah kita kan kalian lah itu kan udah punya agama masing-masing ya. Nah, baik buat yang Islam itu adalah sholat untuk di masjid, terus yang Kristen dan juga dan Katolik itu juga di gereja. Terus yang kedua tadi bunyinya Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, maksud dari sila kedua itu adalah kita sebagai makhluk hidup untuk khususnya manusia itu kan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya Mbak Nisrinda misalkan jatuh dari sepeda, yang dilakukan Mbak Risma itu bagaimana? Menjenguk. Ya, menolongnya. Ya, itu contohnya ya. Terus yang ketiga tadi bunyi silanya apa? Persatuan Indonesia. Baik, Persatuan Indonesia. Maksudnya adalah kita di Indonesia itu kan beraneka ragam ya, dari agama, suku, ras, adat istiadat dan juga masih banyak lagi. Maka dari itu kita sebagai penerus bangsa harus mencintai tanah air kita, yaitu dengan melakukan cinta tanah air dan juga persatuan dan juga kesatuan. Dan selanjutnya bunyi dari sila keempat tadi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Nah, tadi kan silanya udah berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari sila keempat itu adalah kita itu harus saling bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan. Contohnya, misal Mbak Risma itu masih bingung nih gimana ya kok aku belum selesai, aku masih bingung dalam mengerjakan PR. Nah, mungkin nanti Mbak Risma bisa minta tolong sama Mbak Niken untuk memberikan gimana sih cara kerjain nomor 1, tapi bukan menyontek ya, tapi caranya bagaimana, seperti itu. Yang kelima tadi bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, maksud dari sila kelima itu adalah kita harus memiliki sikap adil kepada sesama. Contohnya, semisal Mbak Niken itu kan punya hasil karya ya, contohnya menggambar. Gambarnya bagus, sedangkan mohon maaf Mbak Risma mempunyai gambar dia kurang bagus. Nah, yang dilakukan Mbak Nisrinda itu adalah dalam menyikapi hasil karya dari Mbak Niken dan juga Mbak Risma itu adalah bersikap adil. Semisal Mbak Nisrinda bilang sama Mbak Niken, wah hasil karyamu bagus Niken, gitu. Nah, selanjutnya Mbak Nisrinda itu bilang sama Mbak Risma, kan Mbak Risma mohon maaf ya karyanya tadi kan kurang bagus. Nah, mungkin Mbak Nisrinda itu bisa bilang ke tempatnya Mbak Risma, bilang, Risma itu karyamu kurang bagus, mungkin bisa ditambahin lagi warnanya gitu. Nah, apakah kalian sudah paham anak-anak? Sudah. Baik, kan tadi Ibu udah menjelaskan ya
8 dari sila-sila Pancasila. Hari ini Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan aktivitas yang untuk kalian baik. Yang pertama, tadi kan kalian udah Ibu jelasin ya tentang simbol-simbol dan juga simbol dan juga sila-sila Pancasila. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk maju ke depan untuk menghubungkan antara simbol dan juga sila-sila Pancasila. Apakah kalian paham, anak-anak? Paham. Nah, di sini siapa yang mau maju ke depan untuk menghubungkan simbol dan juga silanya? Mbak Risma. Ayo Risma, maju. Gak apa-apa. Nah, ini. Mbak Risma bisa menjelaskan yang dipilih dari Mbak Risma itu tadi apa dan disebutkan simbolnya ya. Ini tadi. Ya, ini simbol bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Yang kedua, rantai. Itu bunyinya apa Mbak Risma? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul ya anak-anak. Nah, di sini Ibu minta Mbak Risma untuk menunjuk salah satu teman kalian untuk menjodohkan atau menghubungkan sila dan juga simbolnya. Ini siapa Mbak Risma? Mbak Niken. Ya, Mbak Niken maju ya Mbak Niken. Yuk. Kan dari ini pohon beringin dan juga banteng. Baik, mungkin Mbak Niken bisa menjelaskan dulu sama teman-teman biar teman-teman juga pada paham untuk gambar pohon beringin. Pohon beringin itu sila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Oh ya. Terus yang keempat ada kepala banteng. Kepala banteng itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh ya anak-anak. Nah di sini Mbak Niken mau menunjuk siapa nih? Mbak Nisrinda. Mbak Nisrinda maju ke depan. Baik, Mbak Nisrinda bisa menjelaskan sama teman-temannya. Pagi dan kapas. Ya itu ke sila ke 5. Nah, bentar ya Mbak Nisrinda. Kan tadi kalian udah belajar ya tentang menghubungkan dari gambar di sini. Nah sekarang Ibu minta Mbak Nisrinda untuk menyebutkan sila-sila Pancasila dari sila pertama dan juga sampai ke sila kelima. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kan tadi kita udah belajar tentang menghubungkan simbol dan juga sila-sila Pancasila. Baik, di sini untuk evaluasinya Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Nah, sebelum mengerjakan Ibu meminta kalian untuk memberikan nama terlebih dahulu dan juga nomor absen ya anak-anak. Oh, di sini ya. Ini ya.
buat menara tinggi. 4 jari kiri ku gabung menjadi 8 puluhan telinga inci. 5 jari kiri ku gabung menjadi 10 ku siap berdoa. Menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kiri ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kiri ku gabung menjadi 40-an kamera cetek. 3 jari kiri ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kiri ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Baik, Bunda Putri bisa dulu ya. Baik, Ibu minta kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu akan meninggalkan kalian terlebih dahulu. Ya, Bu. Oke, sambil ini dari kelas berapa? 3 mengerjakan tugas tadi, Ibu sambil dulu ya. Iya, Bu. Ibu akan menjelaskan ke kelas 4. Nah, di sini di kelas 4 Ibu mau sedikit mereview terkait pembelajaran minggu lalu. Itu temanya itu terkait materi pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari anak-anak ada yang masih ingat terkait, coba dikasih contoh dari yang sila pertama. Sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Coba untuk siapa? Mbak Erika bisa diingat kembali contoh dalam kehidupan sehari-hari di sila pertama itu apa? Apa? Beribadah. Ya, betul. Contohnya kita beribadah, bisa berdoa. Ya, mengaji juga bisa. Terus untuk sila yang kedua, bunyi sinyalnya apa? Untuk Mbak Fitri, coba disebutin apa sih contohnya dari sila kedua itu? Diingat-ingat kembali, coba apa? Saya mau menolak, ya bukan Bu. Iya. Oke, anak-anak, tadi dari materi yang Ibu sampaikan terkait materi hak dan kewajiban, bisa dipahami nggak? Bisa, Bisa ya, bisa dipahami. Nah, untuk itu di sini Ibu ada lembar evaluasi pembelajaran. Nanti kalian mengisi ya sesuai dengan materi hak dan kewajiban tadi. Ini langsung dibagi. Oh ya, sebelum itu untuk ketentuannya sama kayak tadi, kalian mengisi identitas, kemudian untuk perintahnya di sini ada beberapa nama, ada beberapa soal di tabel kolom. Nanti kalian men-checklist sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat gitu ya. Ya, Ibu kasih waktu berapa ya? 10 menit. Gimana itu? Mengerjakan. Tadi kan Ibu udah memberikan kalian soal ya evaluasinya. Nah, sekarang Ibu mau minta jawaban kalian ya untuk kita bahas bersama ya anak-anak. Boleh maju ke depan. Ini jawaban dari Mbak Niken Nurmawati. Nah, Mbak Niken bisa maju ke depan. Baik, Mbak Niken bisa menjelaskan sama teman-temannya terkait jawaban dari Mbak Niken. Untuk sila pertama, perilaku yang sesuai, tidak mengejek teman-teman. Terus untuk sila kedua, yaitu rantai, perilaku yang sesuai adalah menjemput teman
dada. Yang keempat, kepala banteng, perilaku yang sesuai, gotong royong di lingkungan. Terus yang terakhir, berdasar apa perilaku yang sesuai, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban. Ya, berikan tepuk tangan buat Mbak Nika. Mbak Nika udah menghubungkan ya antara simbol dan juga penerapan Pancasila. Nah, sekarang Ibu minta Mbak Nisrinda untuk maju ke depan untuk mengutarakan jawaban dari kosakata ini. Nah, Mbak Nisrinda kan tadi udah melihat ya, saya bilang Mbak. Nah, udah melihat dari beberapa kata di sini. Nah, Mbak Nisrinda bisa mengambil kosakata dari tabel ini ada apa aja? Yang pertama musyawarah, yang kedua cinta tanah air, yang ketiga menghormati, 4 adil, 5 bersatu, 6 lapang dada, 7 gotong royong, 8 bekerja keras. Ya, baik. Baik, berikan tepuk tangan dulu. Baik, itu tadi dari Ibu. Mungkin itu saja dari Ibu. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum